Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali dengan kami di Jangan Salah Arah di channel Ahmad Nur Hidayat. Seperti biasa, kita akan membahas topik-topik yang sangat tentunya. Dan kita berharap ini jadi sebuah edukasi ya bagi masyarakat. Dan topik kali ini adalah mengenai Vietnam ya, pertumbuhan ekonomi Vietnam yang sangat pesat ya. Jadi judulnya kali ini adalah kamu harus tahu kenapa ekonomi Vietnam tumbuh pesat dibanding Indonesia. Ini saya kira sangat perlu sekali nih mahasiswa ekonomi terutama untuk mengetahui hal ini sehingga bisa mengetahui struktur ekonomi yang terjadi di Vietnam. Ya, seperti biasa kita akan ditemani oleh narasumber tetap kita yaitu Bang Ahmad Nur Hidayat, Bang Matnur ya. Bang Matnur sudah siap, Bang? Siap, Bro. Eko, insya Allah. Ya, sehat. Ya, baik. Ini melihat benchmark ya, perbandingan pertumbuhan ekonomi untuk pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 ini, di mana Indonesia mencapai 5,72% yang membuat semua orang, nggak semua orang ya, membuat penyelenggara negara ini sumringah ya dengan pertumbuhan tersebut. Ternyata Vietnam itu jauh melampaui hingga lebih dari 2 kali lipatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah ini saya menjadi ingin bertanya-tanya, ini turning point-nya itu apa, Bang? Apa yang menjadi trigger sehingga Vietnam itu mengalami pertumbuhan yang signifikan begitu? Silakan, Bang. Baik, sebelumnya mungkin bisa ditampilkan dulu videonya, ada yang bisa ditampilkan, host? Silakan. The bank's October report, Vietnam Macro Monitoring, shows that industrial production and retail sales posted another month of high growth rates, 13% and 36.1% year-on-year, which could be attributed both to strong economic activities and to low base effects. Both exports and imports growth moderated in September due to weakening demand from major export markets. FDI commitment fell in September, affected by the heightened uncertainty about the global economic prospects, while FDI disbursement continued to improve, the report says. Despite softening energy prices, CPI inflation accelerated from 2.9% in August to 3.9% in September, largely due to higher education costs and rents. Core CPI inflation accelerated as well from 3.1% in August to 3.8% in September. Credit growth accelerated from 16.2% in August to 17% in September as the State Bank of Vietnam raised credit growth limits on some commercial banks. Wah, kalau kita lihat bagus juga ya tata kotanya. Luar biasa juga ya. Yang sebelumnya saya merasa kurang melihat gitu ya tentang Vietnam ini. Ya gimana Bang Mantur mengenai turning point Vietnam bisa tumbuh dengan cepat seperti itu? Silakan Bang. Iya, kita ingat kalau tahun 90-an ada film Rambo ya. Film itu menceritakan perang Vietnam, ingat nggak ya waktu kita? Ya betul. Ya. Itu kan kejadian sekitar tahun 60-an lah ya, 64 sampai 69 bahkan sampai tahun 70-an. Perang Vietnam itu terjadi. Jadi Vietnam itu negara yang akhirnya ya dimenangkan oleh komunis karena Amerika kan meninggalkan Vietnam. Dan ternyata di dalam negara Vietnam itu ada satu perubahan ya yang kita sebut sebagai apa istilahnya itu adalah inherent growth ya, pertumbuhan yang berasal dari dalam, dan ternyata ada serangkaian reformasi yang kemudian akhirnya menjadi turn point buat kemajuan Vietnam, yaitu pada tahun 1986 yang perubahan itu dikenal dengan nama Doi Moi. Mungkin mirip dengan China ya, kalau China itu kan eranya Deng Xiaoping ya di tahun 89. Ini lebih awal. Vietnam itu sudah ada reformasi di tahun 86 ya. Dan saya kira kalau seandainya reformasi Vietnam ini kita anggap sebagai turn point, tentunya kita bisa mengetahui apa saja sih yang dirubah
dari Vietnam zaman komunis ya pasca perang dengan Amerika, porak-poranda negerinya, kemudian kok dia bisa bangkit ya. Salah satu reformasi yang dilakukan di tahun 86 itu adalah mulai dengan melakukan reformasi industri swasta. Jadi kalau komunis itu kan biasanya tidak mengencourage adanya industri swasta, tetapi tahun 86 ya Doi Moi ini mereformasi industri swasta sehingga swasta itu berkembang. Hak tanah, hak pribadi tanah juga mulai diakui. Ini berbeda dengan kebanyakan komunis ya, apalagi komunis ya tahun-tahun awal ya menganggap tidak ada yang namanya privacy, personal right ya, tanah-tanah pribadi tidak ada. Tetapi Vietnam melakukan itu dan juga menghapuskan pertanian kolektif ya. Kebijakan ini juga disertai dengan penarikan militer Vietnam ya dari Kamboja, dan Vietnam dikenal ya dengan memasuki satu periode perkembangan ekonomi tercepat dan mengesankan ya dalam sejarah dunia gitu ya. Bayangkan transformasi ekonomi yang dilakukan oleh Vietnam ini, pertumbuhan ekonominya ya tahun 2000-an itu mulai dari tahun 2000-an itu 6,4%. Ya, di tahun pendapatan per kapita ya PDB per kapita ya dengan parity purchasing power PPP ya meningkat dari tahun 90 itu hanya 970 US dollar yaitu menjadi 6.023 dolar pada tahun 2015. Jangan kaget ya kalau parity itu memang tinggi ya. Kalau kita kan belum parity, kalau tidak kita tanpa parity nominal itu kalau Indonesia sendiri 4.900 ya. Saya nggak tahu apa data kalau paritinya, saya kira itu sudah sekitar 8.000 ya, meskipun masih di bawah Indonesia ya, tetapi percepatan pertumbuhan yang jauh signifikan ini membuat kita semua tercengang gitu ya, apa yang sedang terjadi di Vietnam. Dan ternyata salah satu jawabannya adalah karena adanya reformasi struktural yang sudah dilakukan oleh Vietnam sejak tahun 1986. Menarik sekali ya bahwa secara gradual gitu, naik terus, kelihatannya seperti itu. Dan sekarang dengan menghadapi berbagai macam krisis ya, dari mulai pandemi dan segala macam, itu terlihat stabil begitu ya, naik begitu, dan istilahnya di sana ada ketahanan dalam pertumbuhan begitu, dan hampir tidak ada turunnya gitu. Ini apa Bang rumusnya Bang? Ya, perkembangan secara sektoral dan sebagainya. Secara historis ya, ini ada data yang menurut saya menarik ya. Kita lihat dulu nih data makro yang terkait sama Vietnam ya. Kita lihat di sini misalkan, nah ini yang saya sampaikan tadi, bagaimana GDP per kapitanya Vietnam ya, secara tahun 1990 kita anggap ini adalah indeks 100 ya. Ternyata peningkatannya itu dia bisa mencapai 5 kali lipat hanya dalam kurun waktu kira-kira 30 tahun. Jadi ini tahun 2020 ya. Ini sudah 5 kali lipat atau indeksnya sudah 500 ya GDP per kapita. Sementara kita lihat Indonesia memang kelihatan ada peningkatan, tetapi tidak sedramatis peningkatan yang terjadi di Vietnam. Ya, tentunya kita sebagai orang yang berakal kan ingin cari tahu apa yang membedakan gitu ya. Ternyata kalau kita lihat lagi pendapatan terakhir ya, PDB terakhir ya triwulan 3 2022 itu dia tumbuhnya 13,3, kira-kira hampir separuhnya Indonesia ya, lebih dari separuh bahkan. Indonesia pertumbuhan ekonomi triwulan ketiga 2022 adalah 5,72%. Jadi dia kira-kira 2 kali lipat lebih pertumbuhan ekonominya. Dan kalau seandainya Vietnam mengalami pertumbuhan yang konsisten seperti ini, wah ini ekonomi Indonesia bisa terancam kalah ya. Kita bisa terancam keluar dari G20 karena kita tidak memberikan istilahnya value added yang lebih ya terhadap perekonomian ya. Saya kira
data yang lain menunjukkan bahwa ini ada inflasi ya. Inflasi di Vietnam ini terbaru ya, saya kira 2022 bulan Oktober. Ternyata inflasi di Vietnam itu cenderung turun, dilihat deh. Ya, ini dari tanda itu cenderung turun. Beda dengan Indonesia yang naik ya akibat kenaikan BBM ya menjadi hampir kalau Oktober ini masih di bawah 5%. Sekarang kita posisinya juga udah 5,71% inflasi kita year on year. Jadi Vietnam ini menikmati pasca pandemi ini sesuatu yang sangat mengesankan, dan menurut saya ya Bro Eko, Indonesia ini harus belajar bagaimana dia pasca pandemi, bukannya kayak kita kan tertatih-tatih gitu ya, tapi dia malah ekonominya meningkat tinggi, inflasinya turun. Wah, saya kira ini jangan-jangan Vietnam ini akan menjadi game changer buat pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID. Apa yang terjadi di Vietnam ini perlu dicontoh. Bahkan bukan hanya oleh Indonesia, tapi oleh seluruh dunia. Karena terbukti ya ketika negara-negara lain mengalami krisis bawaan dari pandemi, Vietnam seolah-olah menunjukkan diri dia tidak terkena permasalahan bawaan dari COVID. Terutama dalam faktor ekonominya ya. Nah ini menarik ya Bro Eko untuk kita bedah satu persatu. Nah menurut saya ya Bro Eko, salah satu kalau kita lihat dari ya kalau kita dalam ya meneliti tentang Vietnam ini, salah satu hal yang patut kita catat di sini adalah ketika dia melakukan reformasi industri swastanya. Ya, Vietnam melakukan reformasi tentang upah. Jadi upah yang diberikan di Vietnam itu dari compare dengan negara lain itu yang paling rendah. Nah, upah yang paling rendah ini di awal ya, upah yang paling rendah ini ternyata memberikan motivasi buat foreign direct investment datang ke Vietnam. Karena ingat ya, ini kita bicara globalisasi ya, meskipun globalisasi ini dianggap sudah mati sejak krisis 2008, tetapi kita cerita ini sebelum 2008, sebelum terjadinya Lehman Brothers krisis submergence di Amerika, Vietnam ini menawarkan upah yang rendah, yang kemudian dengan upah yang rendah itu masuklah investasi asing, dan investasi asingnya itu bukan yang ecek-ecek bro, tapi investasinya itu yang perusahaan-perusahaan besar. Misalkan di sini catatlah ya, di tahun 2018 misalkan ya, tekstil dan alas kaki itu mencapai 18% pertumbuhannya. Elektronik, perlengkapan listrik itu 40%. Dan perusahaan-perusahaan besar ya, sebutlah Adidas, Nike, Samsung, itu berinvestasi di Vietnam. Ya, kalau kita lihat foreign direct investment-nya atau investasi langsung dari asingnya, itu tumbuhnya 200 kali lipat dibandingkan dari tahun 1986. Kalau 86 itu kira-kira hanya 40.000 ya, 40.000 US dollar saja, tetapi di tahun 2018 itu sudah mencapai 15,8 miliar. Bayangkan 200 kali lipat. Dan ekspornya pun hanya dalam kurun waktu 1 tahun, 2020 ke 2021, yaitu masa COVID, itu ekspornya meningkat 19%. Nah ini salah satu yang keberkahan tenaga kerja murah ya, yang kemudian ditawarkan dan akhirnya mengundang foreign direct investment besar-besar. Nah sekarang ya mungkin rezim upah rendah itu sudah ditinggalkan orang ya. Kenapa? Karena ini kan dianggap upah rendah itu eksploitasi atau penjajahan modern. Pemerintah Vietnam pun sadar. Nah, walaupun upah tenaga kerja cenderung naik ya, Bro Eko ya, tetapi yang dilakukan oleh Vietnam tidak kehabisan akal ya. Dia Vietnam, ingat nggak waktu sebelum COVID 2019 ya, 2018-2019 saat perang dagang antara China dengan Amerika terjadi. Amerika memboikot barang tertentu, China juga memboikot, bahkan Amerika melalui kepanjangan tangannya di Kanada menangkap salah satu CEO ya dari perusahaan China ya, Huawei. Nah, begitu konflik dagang lagi menghangat, nah Vietnam punya strategi, dia mengambil barang-barang yang tidak bisa diperoleh dari China. Vietnam menawarkannya ke Amerika. Jadi tiba-tiba Amerika mendapatkan substitusi impor.
yang harusnya dia dapatkan dari China karena ada terjadi perang dagang, dia bisa dapatkan barang yang sama, bahkan jauh lebih murah dari Vietnam. Nah, inilah mungkin salah satu ya windfall-nya Vietnam. Pertumbuhan ekonominya mendapatkan windfall ini karena pertumbuhan ekspor yang begitu dramatis, begitu mengesankan ke daratan Amerika. Ya, saya kira ini adalah salah satu indikasi kuat bagaimana sebelum COVID ya Vietnam sudah punya posisi yang luar biasa. Nah, ketika terjadi COVID 2020, 2021, Vietnam pun tetap menggalakkan yang namanya FDI. Meskipun FDI itu terjadi penurunan karena kan global ini juga secara keuangan kan mengalami penurunan. Nah, yang dilakukan oleh Vietnam adalah dia mempertahankan daya beli masyarakatnya meskipun dia tahu FDI-nya cenderung landai. Nah, daya beli masyarakat ini sama dia dijaga bahkan kalau bisa di-boosting dengan cara apa? Menteri Keuangan Vietnam yang bukan siapa-siapa, bukan menteri keuangan terbaik di dunia, bukan. Dia berinisiatif mengeluarkan kebijakan menurunkan PPN yang tadinya 10% menjadi 8% di era 2021 yaitu pasca COVID. Nah, dia menurunkan PPN ini disertai dengan konsumsi masyarakat itu bukannya turun, tetapi konsumsi masyarakat itu malah naik pertumbuhannya. Ya. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan 13,7% pada triwulan ketiga 2022 ini, ya, ini dikontribusikan ya oleh misalkan kita lihat industri manufacturing, ya itu 12,9%, industri jasa 18,86%. Pertanian 3,24% bandingkan dengan sebelumnya 2,7%. Jadi dia mengalami peningkatan di hampir semua sektor usaha. Dan saya kira ini peningkatan ini karena daya beli masyarakat yang tidak turun meskipun pasca pandemi COVID. Nah, ini yang menurut saya kerennya ya pemerintahan Vietnam karena di samping dia tadi awalnya upah yang rendah tapi kemudian cenderung naik, tapi dia bisa mempertahankan kebijakan FDI-nya setidaknya dalam 2021 terakhir karena dia melakukan istilahnya dagang dengan Amerika dan Amerika ternyata juga invest balik ke Vietnam karena mereka ingin supply-nya dari Vietnam itu berkelanjutan. Jadi FDI tahun 2021 juga tinggi juga dari perusahaan-perusahaan Amerika. Ya, bahkan Apple dan beberapa perusahaan lainnya juga pindah ya dari China ya itu ke Vietnam. Ya beberapa perusahaan ya saya kira bukan Apple ya, tetapi beberapa perusahaan-perusahaan yang tadinya dia beroperasi di China karena ada perang dagang dia pindah ke Vietnam. Dan yang berikutnya tadi kalau kita remark sedikit konsumsi masyarakat dijaga, PPN itu malah diturunkan. Nah, beda dengan negara entah berantah gitu ya, yang BBM yang naik 10%, PPN-nya dinaikkan 11%. Gitu. Malah menjadi kelas menengah Indonesia itu menjadi tercekik, yaitu lehernya nggak bisa napas, dan akhirnya ya dampaknya kelihatan ya, growth-nya hanya 5,72%. Jauh, setengahnya pun tidak ya dari pertumbuhan ekonomi Vietnam. Saya kira ini ya, Breko, lesson learn yang kita bisa ya, pelajari. baik, ini menarik. Kemudian apa kelemahan atau tantangan yang dihadapi oleh Vietnam? Kan mungkin dia kan lebih kecil ya negaranya, dan mungkin Brunei dan Singapura juga lebih kecil. Tapi bagaimana dengan Vietnam? Dalam tentunya dengan populasi yang sedikit, apakah bisa menghasilkan growth yang lebih pendapatan yang lebih besar? Meskipun tadi kita lihat pertumbuhan Vietnam semakin hari semakin dewasa, semakin mengesankan gitu ya. Tetapi memang ada sejumlah tantangan yang kalau Vietnam tidak jaga ini ekonominya kelihatannya tidak bisa berkelanjutan. Yang pertama adalah populasinya terlalu sedikit dibandingkan Indonesia nih ya. Bro Eko ya. Sangat
tidak bisa menjamin kalau seandainya populasi yang kecil itu, yang tidak terlalu besar itu bisa menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ini agak berat. Ya, tapi meskipun demikian, ya tenaga kerjanya itu bukan berarti masih mau dibayar murah. Ya, ada kesadaran karena biasanya orang kalau udah sejahtera kan pengen punya ingin spending lebih berarti kan dia nuntut upah tinggi. Nah, begitu juga terjadi di Vietnam ya. Meskipun dia relatif murah, tetapi saat ini dan hari-hari ke depan saya kira Vietnam tidak bisa lagi mengandalkan upah tenaga kerja yang murah ya, karena masyarakatnya kan sudah semakin modern gitu. Nah, saya kira itu sejumlah tantangan, dan yang tantangan berikutnya juga energi ya. Meskipun Vietnam manufakturingnya bagus, tetapi untuk menghasilkan manufakturing kan butuh energi. Dan energinya ini masih belum punya kemandirian ya Vietnam ini. Nah, ini ada sejumlah tantangan tadi ya, populasinya kecil ya, upah yang akhirnya cenderung naik. Yang ketiga adalah suplai energi yang tidak mandiri. Nah, tetapi Vietnam mengimbanginya dengan melakukan perubahan atau pembangunan infrastruktur yang cukup signifikan ya. Vietnam menempatkan urutannya dari 160 negara, dia sudah masuk ke urutan 47 dalam hal infrastruktur. Nah, saya kira itu ya beberapa kelemahan, dan Vietnam juga mencoba memperbaikinya dan berusaha mempertahankan pertumbuhan ekonomi dengan cara yang berkelanjutan, dengan cara tadi berinvestasi di infrastruktur, tapi infrastrukturnya bukan gagah-gagahan nih, tapi infrastruktur yang memudahkan arus barang dan jasa ya, sehingga itu generate produktivitas dan akhirnya membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Demikian untuk investor, Bang. Ini dibandingkan Indonesia bagaimana nih? Kalau di Vietnam kan kebanjiran investor, Indonesia bagaimana? Banyak perusahaan asing itu sudah keluar dari Indonesia. Sebutlah Chevrolet, Ford, ya, Nissan, mobil-mobil ya itu sudah hengkang, ya mobil-mobil kelas atas ya. Belum lagi Toshiba, ya Panasonic itu juga hengkang dari Indonesia. Nah, persoalannya karena Indonesia ini satu ya, kita tidak bisa membuat satu situasi yang kondusif buat investor. Investor itu butuh kepastian hukum. Kita itu kalau nggak dekat sama penguasa, nggak dekat sama aparat, nggak punya kepastian hukum. Kepastian hukum itu adalah buat mereka yang dekat sama penguasa dan juga dekat sama aparat. Baru mereka mendapatkan kepastian hukum gitu ya. Meskipun hukum yang dilanggar, tapi pasti tidak akan ditangkap gitu ya. Nah, tapi itu kelemahan kita. Jadi penegakan hukum itu kita harus perbaiki ya, Bro Eko, menurut saya ya. Yang kedua adalah kita tidak perlu takut bersaing bahwa tenaga kerja kita tidak terampil. Ya, kita hanya perlu menunjukkan bahwa tenaga kerja kita adalah disiplin. Ya, kita secara teknologi, secara skill sama lah sama Vietnam, bahkan kita better off, lebih baik. Tetapi kelemahan kita tidak punya cukup disiplin yang tinggi ya, Bro, dalam arti bisa mempertahankan apa yang sudah dicapai dengan konsisten. Disiplin itu maksudnya itu, ya komitmen untuk menjaga produktivitas. Nah, kita kan kadang-kadang ya naik turun produktivitasnya begitu ya. Sama seperti isu juga high hit and run gitu. Ada kanjuruan semuanya kanjuruan, besok sambo gitu. Nggak ada yang konsisten membangun isu yang strategis di masa depan gitu. Nah, kita perlu meningkatkan itu, dan yang menurut saya Indonesia perlu belajar dari Vietnam. Ya, terutama dalam hal bagaimana menjaga daya beli masyarakat. Kenapa? Kalau daya beli masyarakat terjaga, orang mau masuk ke Indonesia juga yakin. Kenapa? Ya, dia mau invest ke Indonesia dan dia yakin produknya akan dibeli karena daya belinya tinggi. Nah, bayangkan kalau daya belinya rendah, terus dia mau bangun pabrik, terus pabriknya nanti setelah berproduksi nggak ada yang beli, kan dia bangkrut. Nah, saya kira itu yang kita harus jaga, daya beli masyarakat, dan dengan cara apa? Dan dengan cara ya, janganlah menaikkan harga-harga administrative price seperti BBM, apalagi saya dengar mau dinaikkan lagi LPG. Ini akan semakin membuat berat ekonomi yang pada akhirnya kita akan ketinggalan jauh dari negara-negara tetangga kita, terutama dengan Vietnam dan Thailand. Ya, ada grafik ya, Indonesia tahun 2026, tahun 2027 itu masih memimpin sebagai yang terbesar di ASEAN. Jangan berbangga dulu itu karena jumlah populasinya paling besar dan luasnya juga paling besar gitu.
Tetapi yang kedua yang kedua di posisinya Thailand, dan yang ketiga Vietnam tahun 2026-2027 ini. Ya, Vietnam ini di urutan ketiga. Bayangkan dia jumlah populasinya nggak sampai sepertiga Indonesia, tapi dia bisa menempati urutan ketiga dalam hal pertumbuhan ekonomi. Ada proyeknya, mungkin di lain kesempatan kita bisa tunjukkan. Demikian, Bro. Kira Indonesia pun menarik buat investor ya. Hanya saja buat Indonesianya sendiri ya agak gigit jari begitu, Bang. Kita tuh bawa nikel gitu kan, yang paling besar mendapatkan manfaat kan asing begitu. Sementara Indonesia sendiri yang memang banyak urusannya, banyak persoalannya, dan banyak perut yang harus yang harus diisi begitu. Nah, ini cuma bisa nonton doang begitu. Nah, apakah ini juga terkait dengan manajemen dalam mengelola investasi asing itu jadi permasalahan juga di kita nih, Pak? Ada kaitannya itu, Bro Eko, ya, bahwa kalau Vietnam dia membangun industrinya itu dengan memperhatikan linkage industri dengan UMKM-nya. Nah, di kita ini malah terjadi sebaliknya ya. Kita mengundang FDI, sebutlah misalkan nikel ya, kita undang. Tetapi itu dikerjakan bukan oleh orang kita. Jadi tidak ada transfer teknologi di situ. Dan kita bukannya mengundang banyak orang dari berbagai negara, tapi khusus untuk nikel, kita fokus hanya pada perusahaan-perusahaan China saja. Nah, ini menunjukkan bahwa China punya ambisi ingin jadi penguasa nikel. Dan Indonesia punya nikelnya. Cuman Indonesia tidak cukup cerdas untuk bersaing dengan China menjadi perusahaan nikel terbesar juga. Ya, Cina ini sudah dari awal ya ingin menjadi yang terdepan masalah EBT, ya, industri energi baru terbarukan. Ya, mereka sudah invest energi matahari yang begitu luar biasa. Dan sekarang mereka melihat industri masa depan ini adalah baterai. Nah, mereka ingin menguasai bahan baku baterainya yaitu nikel, pasir ada pasir silika. Ya, untuk nikel juga, untuk baterai juga, dan juga untuk solar cell. Ya, pasir silika ini mereka nggak punya. Nah, mereka tahu sumber nikel itu ada di Indonesia. Begitu juga dengan pasir silika ini ada. Nah, mereka buatlah satu persetujuan, dan karena kita bodoh nggak ngerti peta dunia ini seperti apa, akhirnya kita membangun satu ikatan FDI jangka panjang dengan mereka bebas pajak. Padahal itu adalah sumber baku nikel dan pasir silika itu yang bisa menjadikan kita negara besar. Negara 5 besar, bahkan negara 2 besar dunia. Tapi karena kita tidak mampu mengelola negara ini dengan caranya yang baik, yang tepat, ya akhirnya kita disedot gitu loh. Sekarang nikelnya, bauksit-nya, minyak silikanya di perut kita, tapi kita nggak dapat manfaat banyak. Yang dapat manfaat banyak ya perusahaan-perusahaan dari FDI dari China tadi, tenaga kerjanya dari dia olah jadi baterai, bahkan baterainya itu sudah masuk komponennya mobil listrik di Indonesia yang mereknya Wuling, yang harganya sekarang paling murah di antara merek-merek lain, 200 sampai 300 juta mobil listrik dengan kecepatan bisa 85 km per jam. Bayangkan kalau kita mengetahui itu dan kemudian kita bisa produksi ya, padahal di zaman Menteri BUMN yang dulu ya, Dahlan Iskan, itu mobil listrik kita pionir loh, contoh-contohnya loh. Karena STM bahkan udah bisa buat mobil listrik. Tapi kenapa kita tidak memanfaatkan itu? Bahkan sampai hari ini kita kalah. Mobil listrik yang sudah diproduksi massal, dipasarkan bukan merek Indonesia, tapi merek dari luar negeri. Itu kan betapa sinyal bahwa kita mengelola negara ini salah arah, bro. Sehingga kita tidak bisa memanfaatkan perut bumi ini untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Demikian. Ya, sudah sangat clear, dan semoga ini menjadi bahan pelajaran ya buat Indonesia untuk bisa meniru langkah-langkah yang dilakukan oleh Vietnam. Kemudian mungkin untuk audiens kita, kalau para mahasiswa ya, ini karena mereka itu adalah calon yang akan ambil peranan ya di masa depan, semoga bisa mengadopsi apa yang baik ya, yang bisa membuat Indonesia lebih hebat lagi. Ya, terima kasih Bang Matnur atas pencerahannya, dan kita bertemu lagi di topik-topik yang akan datang. Pemirsa jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ahmad Nur Hidayat, dan kita bertemu lagi
di episode berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Bang Matnur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, Bro Eko. Makasih.